Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, mari kita lanjutkan membahas kitab Syarah Ajrumiyah karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Silakan dibuka, kita masih melanjutkan sedang mengi'rab ya. Kita sedang mengi'rab kalimat yang tersusun dari mubtada dan khobar ketika mubtadanya itu berupa dhamir rafa munfasil ya. Ya, silakan sudah dibuka. Kita masuk di contoh kalimat yaitu antuma qaimatani. Qala Asy-Syarih rahimahullahu taala antuma qaimatani. Di situ ini pendapatnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Bahwasanya beliau berpendapat antuma di sini domirnya adalah annya. Ya, untuk domir-domir yang domir munfasil rafa yang pakai an awalannya, antuma, antum, anta, anti, antunna, maka domirnya itu annya. Tapi yang tidak pakai misalkan hiya, huwa, hum, apalagi ana, nahnu, itu domirnya adalah satu kesatuan isim tersebut, satu kesatuan domir tersebut. Tapi kalau yang pakai an, maka domirnya annya, karena taknya itu nanti punya fungsi sendiri, maknya juga punya fungsi sendiri. Baik. Untuk antuma, annya domir munfasil mabniun ala sukun, mabni di atas sukun, karena memang yang dilihat adalah harokat huruf terakhirnya, nunnya. An kan, alif, hamzah dan nun. Nunnya sukun, ya berarti mabni atas sukun. Fi mahalli raf'in mubtada'un, mahalnya posisinya rafa sebagai mubtada. Wa ta'u, sedangkan taknya di situ antuma, tu berarti harfu khitab, dia huruf menunjukkan mukhatabah untuk orang kedua, kata ganti kedua. Wal mim wal alifu, sedangkan mim dan alifnya, maknya antuma, maknya itu adalah alamatu tasniyati, tanda bilangan musanna. Baik. Qaimatani, sedangkan qaimatani khabar mubtada marfu dengan marfu'nya karena amil mubtada. Amilnya ingat pelajaran sebelumnya, amil dari khabar adalah mubtadanya. Sedangkan amil dari mubtada adalah maknawi, apa maknanya? Ibtida, menunjukkan permulaan, ya, di awal kalimat, memulai kalimat. Niyabat al-alifu wa alamatu raf'ihi al-alifu niyabatan an dhammati, maka tanda rafa'nya dengan alif, qaimatani dengan alif, niyabatan, tanda alif ini merupakan pengganti dari tanda utama yaitu dhammah. Karena tanda utama dari isim marfu adalah dhammah, ya. Tanda utama i'rab marfu adalah dhammah. Li'annahu musannan, karena dia isim musanna, wa nunu aiwadun anit tanwini, nunnya ini sebagai pengganti dari tanwin, qaimatani, ninya itu pengganti dari tanwin. Fil ismi mufradi, pada isim mufradnya, berarti misalkan aslinya adalah qaimatun. Nah, tunnya itu unnya diganti dengan huruf nun, ya, jadi qaimatani. Kemudian antun qaimuna, annya dhamir munfasil, dhamir munfasilnya lebih tepatnya dhamir munfasil rafa. Kenapa disebut dhamir munfasil rafa? Karena dia fi mahalli raf'in, menempati posisi rafa'nya mubtada. Ada lagi nggak Ustaz dhamir munfasil yang lain? Ada. Yang kedua dhamir munfasil nasab, karena fungsinya untuk menempati posisi mansub. Contohnya sebagai maf'ul bi, misalkan ya di surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka di situ dhamir munfasil mansub, nasab sebagai maf'ul bi. Mudahnya dhamir munfasil dibagi dua. Saya ulangi, dhamir munfasil dibagi dua, rafa dengan nasab. Rafa itu yang sudah kita hafal, huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, itu ana, nahnu, itu semuanya munfasil rafa. Difungsikan untuk kedudukan-kedudukan yang i'rabnya marfu, bisa fa'il, bisa mubtada, dan seterusnya. Baik. Yang kedua dhamir munfasil nasab. Ya, biasanya sebagai menempati posisi i'rab mansub, bisa sebagai apa?
bisa sebagai maf'ul bi objek atau yang lainnya. Contohnya apa? Iyyahu, iyyahuma, iyyahum, iyyaha, iyyahuma, iyyahun, iyyahunna. Kemudian iyyaka, iyyakuma, iyyakum, iyyaki, iyyakuma, iyyakunna, iyyaya, iyyana. Ya, ini semuanya apa? Dhamir munfasil nasab. Ada iya di situ. Baik. Sekilas supaya kita tidak bingung. Antum qaimuna annya dhamir munfasil mabniun ala sukun, jelas fi mahalli raf'in mubtada'un, sama seperti sebelumnya. Wa ta'u, ta'nya ini harfu khitab, sama dia menunjukkan kata ganti kedua, orang kedua. Wal mimu alamatul jam'i, mimnya itu tanda jamaknya. Kemudian mimnya tanda jamaknya ya. Kemudian qaimuna dia khabar mubtada marfu' bil mubtada, marfu' dengan amil mubtada, wa alamatu raf'ihi, tanda rafa'nya dengan wawu sebagai pengganti dari tanda utama yaitu dhamma. Li annahu jam'u mudzakkarin salimun, dia karena dia bentuk isimnya jamak mudzakkar salim, wa nunu, dan nunnya pada kata qaimuna nunnya merupakan pengganti dari tanwin pada isim mufradnya yaitu qaimun, nunnya tanwinnya diganti dengan huruf nun. Antunna qaimatun. Ya, antunna qaimatun berarti kalian perempuan ya berdiri. An dhamir munfasil, jelas mabni di atas sukunnya. Oke, sama berarti ya semuanya kalau pakai an ya. An-nya dianggap dhamir ya berarti semuanya mabni atas sukun. Fi mahalli raf'in, menempati kedudukan rafa' sebagai mubtada. Taknya harfu khitab sama, wa nunu alamatul jam'i niswah. Nah, ini bedanya di sini. Kalau nunnya di sini antunna. Nah, nunnya di situ tanda jamak perempuan. Niswah artinya perempuan. Qaimatun, kalau qaimatun khabar mubtada, dia marfu' dengan ambil mubtada. Wa alamatu raf'i, tanda rafa'nya dengan dhammah zahirah fi akhirih, dhammahnya zahirah nampak yaitu apa? Qaimatun. Tun yaitu dhammahnya nampak pada akhiran kata qaimatun. Huwa qaimun, contoh yang mufrad. Dia huwa dhamir raf'in, dia dhamir rafa' munfasil mabniun al fathi, mabni atas fathah karena yang memang yang dilihat adalah huruf terakhirnya. Huwa, wa-nya itu fathah. Fi mahalli raf'in, menempati kedudukan rafa' yaitu sebagai mubtada. Wa qaimun, qaimunnya khabar mubtada ya marfu' dengan amil, yaitu ada mubtada di situ menunjukkan amil dari khabarnya. Wa alamatu raf'i, tanda rafa'nya dengan dhamma, jelas karena dia isim mufrad. Az-zahiratu, yang dhamma ini nampak fi akhirih, pada akhiran lafadznya. Dan huma qaimani, ya dua orang berdiri, dia atau mereka berdua berdiri, atau huma qaimatani, kalau qaimani berarti laki-laki, kalau qaimatani berarti dua orang itu perempuan. Huma di sini dhamiru raf'in, dia dhamir rafa'. Dia dhamir rafa' apa? Munfasil ya, mabniun ala sukun, tanda mabninya dengan sukun, yang dilihat bukan maknya tapi setelah maknya itu masih ada huruf yaitu alif. Alif itu diharokati, dihukumi apa? Sukun ya. Fi mahalli raf'in, menempati kedudukan rafa' sebagai mubtada'un mubtada. Qaimani khabar mubtada marfu' dengan amil mubtada. Wa alamatu raf'i, tanda rafa'nya alif, jelas karena dia apa? Isim musanna. Niabatan anid dhammati, menggantikan tanda utama yaitu dhammah, li'annahu musannan, karena dia isim musanna. Qaimatani kama kunna fi qaimani, sebagaimana yang telah kami sebutkan pada pembahasan qaimani. Berikutnya, contoh yang berikutnya, hum qaimuna, mereka laki-laki berdiri. Hum dhamirun munfasilun, dhamir rafa' munfasil mabniun ala sukun, karena memang yang dilihat harokat mimnya sukun di situ. Fi mahalli raf'in, menempati kedudukan rafa' sebagai mubtada'un mubtada. Wa qaimuna khabarul mubtada, dia khabar dari mubtada, marfu'un bil mubtada'i, maksudnya marfu' dengan amilnya mubtada'nya. Wa alamatu raf'i, tanda rafa'nya dengan wawu, niabatan sebagai pengganti dari tanda utama yaitu dhamma. Ya nahu jam'u mudzakkarin salimun, dia karena sebagai jamak mudzakkar salim. Contoh yang terakhir, hunna qaimatun, mereka perempuan berdiri. Hunna dhamirun munfasilun mabniun al fathi, yang dilihat adalah harokat terakhirnya di situ fathah. Tasydid itu kan artinya double ya, double nun. Ya, tetap yang dicek kan huruf terakhirnya tetap nun juga yaitu fathah. Hunna kan. Fi mahalli raf'in, sebagai menempati kedudukan rafa' ya sebagai mubtada'un mubtada'. Wa qaimatun,
khabar mubtada'i marfu'un bil mubtada'i, dia khabar mubtada marfu'nya dengan amil mubtada itu sendiri. Wa alamatu raf'i, tanda rafa'nya dengan dhammahnya yang zahirah bukan muqaddarah fi akhirih karena dia jamak muannas salim. Nah, sekarang kita masuk, Anda bacakan dulu di bab yang berikutnya ini tadribnya, ada latihan di sini tentang i'rabnya. Perhatikan. Taqulu Zaidun qa'imun, ya, engkau katakan Zaid qa'imun atau qama Zaidun, yang satu jumlah ismiyah Zaidun qa'imun, yang satu jumlah fi'liyah qama Zaidun. Kaifa tu'ribu Zaidun, bagaimana engkau mengi'rab Zaid? Maka Zaidun fil jumlatil ula, pada kalimat yang pertama yaitu Zaidun qa'imun, dia sebagai mubtada'un marfu'un bil ibtida'i, dia mubtada' yang marfu' karena amil maknawi yaitu memulai kalimat disebut dengan ibtida'. Adapun sebentar, wa alamatu raf'ihi, tanda rafa'nya untuk Zaid pada kalimat Zaidun qa'imun, tanda rafa'nya itu adalah dhammah yang zahirah ala akhirih, pada akhir katanya karena dia isim mufrad, ya. Zaidun fi jumlati tsaniyah, adapun Zaid pada kalimat yang kedua qama Zaidun in jumlah fi'liyah, fa'ilun marfu'un bi dhammati, maka i'rabnya dia sebagai fa'il marfu' dengan dhammah yang zahirah. Jadi sama sebenarnya, tidak jauh beda. Cuma beda kedudukan saja. Kalau Zaid yang pertama sebagai mubtada, Zaid yang kedua sebagai fa'il, sama-sama isim marfu'. Limadha wakilahuma marfu'un, kenapa keduanya marfu'? Maksudnya keduanya apa? Zaid di kalimat yang Zaidun qa'imun dengan Zaid di kalimat qama Zaidun. Kenapa marfu'? Di anna Zaidun al-ula, karena Zaid yang pertama khaliyatun minal awamili al-lafziyati, dia terbebas dari amil lafzi. Sudah pernah kita bahas pekan lalu atau pertemuan sebelumnya. Terbebas dari amil lafzi. Maksudnya gimana? Karena Zaid itu sebagai mubtada. Syarat mubtada itu harus terbebas dari amil-amil yang nampak. Ya, sedangkan yang berlaku hanya amil maknawi apa? Ibtida. Karena dia berhak memulai kalimat, maka dia di i'rab marfu. Amasannya itu, sedangkan Zaid yang kedua pada kalimat qama Zaidun, sabaqaha amilun lafziyun wa huwa al-fi'luna, didahului dengan oleh amilnya yaitu berupa amil lafzi. Apa amilnya? Yaitu amilnya adalah fi'il itu sendiri. Contoh tadi apa? Qama Zaidun, maka amilnya qamanya. Qama di situ amil bagi Zaid, ya. Baik. Az-Zaidani qa'imani, sedangkan pada contoh Az-Zaidani qa'imani, dua orang Zaid berdiri, maka Az-Zaidani mubtada'un marfu'un, dia mubtada' marfu' dengan ibtida' amilnya amil maknawi yaitu ibtida', artinya mubtada' itu disebut mubtada' karena dia bisa memulai kalimat. Itulah yang menyebabkan dia berhak menerima i'rab marfu'. Wa alamatu raf'ihi, tanda rafa'nya dengan alif Zaidani niyabatan 'anil dhammati, yang menggantikan tanda utama dhammah karena dia isim musanna li'annahu musannan. Wa nunu 'iwadin 'anil tanwini, nunnya di situ sebagai pengganti dari tanwin pada isim mufradnya aslinya Zaidun. Nah, dun itu tanwinnya diganti dengan di situ nunnya, ya, Zaidan. Kemudian qaimani, dua orang ini, qaimani tadi khabarnya, khabar mubtada marfu dengan amilnya mubtada itu sendiri. Wa alamatu raf'ihi, tanda rafa'nya dengan alif niyabatan 'anil dhammati, menggantikan tanda utama yaitu dhamma. Li'annahu musannan, karena dia isim musanna. Wa nunu 'iwadun 'anil tanwini, sama penjelasannya, yaitu dia nunnya menggantikan tanwin yang dihapus dari kalimat dari bentuk mufradnya Zaidun jadi Zaidani. Contoh berikutnya, Az-Zaiduna qa'imuna, banyak orang bernama Zaid berdiri, maka Zaidun, Az-Zaiduna mubtada'un marfu'un bil ibtida'i, sama yang mubtada' marfu' dengan makna amil maknawi yaitu ibtida', menunjukkan bahwasanya mubtada' itu, ya, mengawali apa? Memulai kalimat. Wa alamatu raf'ihi al-wawu wa niyabatan 'anil dhammati, tanda rafa'nya dengan wawu niyabatan 'anil dhammah, yaitu menggantikan harokat utama atau tanda i'rab utamanya yaitu dhammah. Li'annahu jam'u mudzakkarin salimun, karena, ya, Zaiduna itu jamak mudzakkar salim. Wa nunu 'iwadun, nunnya itu sebagai pengganti dari tanwin anit tanwini fil ismil mufradi, pada isim mufradnya yaitu Zaidun. Qaimun khabar mubtada marfu dengan amil maknawi yaitu mubtada. Wa alamatu raf'ihi al-wawu niyabatan 'anil dhammati, dia tanda rafa'nya dengan wawu menggantikan tanda utamanya yaitu dhammah. Wa nunu 'iwadun, sedangkan nunnya pada apa tadi? Qaimun, nunnya itu sebagai pengganti dari tanwin pada isim mufradnya yaitu qaimun. Contoh berikutnya ketika menggunakan Zaidun akhuka ini isim asmaul khamsah.
Zaidun akhuka, Zaid itu adalah saudara laki-lakimu. Maka Zaid yang mubtada marfu dengan amil maknawi yaitu ibtida bisa memulai kalimat wa alamatu raf'ihi, tanda rafa'nya dengan dhammah yang nampak zahirah ya ala akhirih, pada akhir katanya. Akhuka di situ akhunya khabar mubtada, dia marfu dengan amil yang maknawi yaitu ya amil maknawinya apa? Berupa mubtada, artinya ya amil maknawinya adalah ibtida tadi sudah disebutkan. Wa alamatu raf'ihi, tanda rafa'nya dengan wawu niyabatan anid dhammah, untuk menggantikan sebagai pengganti dari tanda utamanya dhammah. Li'annahu min al-asma'il khamsatina, akhu di sini merupakan asmaul khamsah. Ingat bahwasanya asmaul khamsah itu mubtadanya, bukan sepaket akhukanya, bukan. Ya. Asmaul khamsah itu akhunya saja. Kemudian akhu di situ mudhafun, dia mudhaf al kafnya, akhu kafnya, sedangkan kafnya merupakan mudhaf ilaih mabniun al fathi, mabni atas fathah fi mahalli jar, tapi menempati keadaan majrur. Baik, karena sebagai mudhaf ilaih dari akhu ya. Baik. Ana qaimun, aku saya berdiri. Ana dhamirun munfasilun mubtada'un mabniun ala sukun, jelas mabni atas sukun, mubtada marfu, dia fi mahalli raf'i, menempati kedudukan rafa ya sebagai mubtada tentunya. Qaimun yang khabar mubtada marfu dengan amil maknawi yaitu saya ulangi, khabar mubtada marfu dengan amilnya yaitu mubtada itu sendiri. Amilnya berarti lafzi, nampak. Wa alamatu raf'i, tanda rafa'nya dengan dhammah yang zahirah, dhammah yang nampak pada kalimat ala akhirih, pada kata tersebut. Lanjut, nahnu qaimuna, kami berdiri. Nahnu, kami, dhamir mutakallim. Nahnu mubtada'un mabniun ala dhammi, dia mabni atas harakat dhammah. Nahnu, nu-nya itu yang membuat dia mabni atas dhammah, huruf terakhirnya. Fi mahalli raf'in, dia menempati kedudukan rafa lil ibtida'i, karena amilnya yaitu amil mubtada sebagai apa? Ibtida, menunjukkan apa? Harus mengawali kalimat. Qaimuna ini khabar mubtada marfu dengan ibtida, salah. Sebentar, cek lagi om teman-teman. Khabar mubtada marfu'un bil mubtada, harusnya di situ. Kalau marfu' bil ibtida salah. Ya, marfu' bil mubtada. Kalau ibtida ini punya miliknya siapa? Miliknya mubtada. Amilnya mubtada kalau ibtida. Silakan tuh diganti, salah berarti. Khabar mubtada, khabarnya itu qaimuna, dia marfu'nya dengan ya. Marfu'nya dengan apa? Dengan wawu gitu kan? Mana sudah di bawahnya jelaskan. Marfu'nya dengan mubtada itu sendiri. Ya. Amilnya mubtada itu sendiri. Alamatu raf'i, tanda rafa'nya al-wawu. Ya, yaitu wawu niyabatan sebagai pengganti dari dhamma. Li annahu jam'u mudzakkarin salimun, karena qaimuna merupakan jamak mudzakkar salim. Wan nunu iwadun, nunnya sebagai pengganti dari tanwin fil ismul mufradi, pada isim mufradnya. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah. Masih kita lanjutkan beberapa lagi. Ini polanya teman-teman sama ya, pasti dibacanya gitu-gitu lagi. Ya, nanti Anda baca saja agak lebih cepat ya, supaya nanti faedahnya yang banyak itu di bab berikutnya tentang jenis-jenis khabar. Tapi ini kan sama aja nanti bacanya. Anda baca dulu. Perhatikan berikutnya, antum qaimun, anta qaimun, anta domir anta, kamu seorang laki-laki. Anta qaimun, annya domir rafa' munfasil mabni atas sukun, menempati kedudukan rafa' sebagai karena ambilnya ibtida, memulai kalimat. Taknya sebagai huruf hitab orang kedua, al-wahid, maksudnya apa al-wahid? Orang kedua ya, al-wahid dengan pelakunya apa? Tunggal, satu orang. Qaimun itu khabar mubtada marfu dengan mubtada, betul ya, marfu dengan mubtada. Tanda rafa'nya dengan dhammah yang zahirah pada akhirnya. Yaqulu ar-rajulu li ibnatihi. Ya, ibnatihi anti qaimatun. Yaqulu ar-rajul, berkata ya, seorang laki-laki, berkata laki-laki itu kepada siapa? Ibnati itu maknanya apa? Ibnati. Itu dibaca libnatihi. Apa makna ibnati? Apa anak-anak perempuannya? Ya enggak?
Coba cek. Ibnati. Benar ya. Ibnah itu nama lain dari, bisa juga anak tiri juga bisa. Tergantung teman-teman, tergantung konteksnya. Kalau ibnah saja anak perempuan, ibnatun saja anak perempuan, berarti bentuk lain dari bintun. Ya, ibnatun anak perempuan. Kalau disandarkan ke zaujah, ibnatuz zaujah maknanya anak tiri perempuan. Ya, atau zauj ya. Ibnatuz zauj atau ibnatuz zaujah itu anak tiri. Kalau ibnatul khol, ya ibnatul khol artinya sepupu perempuan. Tergantung sandarannya ke mana. Kalau ibnatul akh maknanya keponakan perempuan dan seterusnya. Baik, ini ke anak perempuannya, ke putrinya. Baik ya, jelas ya. Tadi sampai mana? Sini anak perempuan, ibnati. Nah, ada seorang bapak gitu, berarti rajulnya maknanya bapak. Kita harus menyesuaikan konteks. Berkata seorang bapak mengatakan kepada anak perempuannya, anti qaimatun, engkau itu berdiri. Maka an di situ dhamir munfasil, ya. Mabniun ala sukun fi mahalli raf'in ibtida, ya, karena dia mabni atas sukun menempati kedudukan rafa karena amilnya adalah apa? memulai kalimat. Atau utaknya harfu khitab menunjukkan orang kedua, lil wahidati yaitu menunjukkan tunggal untuk perempuan. Qaimatun dia khabarnya dari mubtada itu marfu'un bil ibtida, marfu'nya dengan ibtida. Ini sepertinya salah ketik lagi. Harusnya bil mubtada. Ya. Marfu'nya dengan mubtadanya itu sendiri. Kalau ibtida ini ambilnya siapa tadi? Ambilnya mubtada, bukan ambilnya khabar. Alamat raf'ihi tanda rafa'nya dengan dhamma zahirah pada akhir katanya. Antuma qaimatani. Antuma qaimatani, kalian berdua perempuan berdiri. An dhamir munfasil mabniun atas sukun, jelas. Fi mahalli raf'in mubtada'un juga jelas, sama seperti sebelumnya. Taknya situ huruf khitab yang menunjukkan orang kedua. Wal mimu awal alifun yang dengan alifnya merupakan tanda tasniyah, tanda menunjukkan bilangan ganda yaitu musanna. Qaimatan di situ khabar mubtada marfu'un dengan mubtada itu sendiri, tanda rafa'nya dengan alif sebagai pengganti dari dhammah dikarenakan dia isim musanna. Wa nunu iwadun, nunnya merupakan iwad, ya, pengganti dari tanwin pada isim mufradnya, berarti isim mufradnya qaimatun gitu kan, tanwinnya diganti dengan nun. Jadi qaimatani. Alifnya tadi apa namanya? Alifnya ini dibahas enggak? Dibahas. Antuma, mim sama alifnya merupakan tanda tasniyah. Berikutnya, alifnya tadi pada qaimatani sebagai pengganti, dia tanda rafa'nya. Nunnya itu menggantikan tanwin dari isim mufradnya. Sedangkan alifnya merupakan apa? Ya, tanda i'rabnya. Baik. Antunna qaimatun. Kalian perempuan berdiri. An dhamir munfasil, rafa' munfasil, mabni atas sukun jelas. Antunna, perhatikan sini an-nya saja berarti sukun. Fi mahalli raf'in al-mubtada'u, dia menempati kedudukan rafa sebagai mubtada. Wa ta'u-ta'nya harfu khitab orang kedua. Nunnya di situ alamatun jam'in niswah menunjukkan ya bilangan jamak untuk perempuan. Qaimatun, ya. Kalau qaimatunnya khabar mubtada marfu' dengan mubtada itu sendiri, tanda rafa'nya dengan dhammah zahirah pada akhirannya. Hiya qaimatun, ini mufrad untuk muannas. Hiya, ya. Bilangan ketiga orang ketiga, orang dhamir ghaib ya. Hiya dhamirun munfasilun, dia dhamir munfasil mabni atas fathah diharokati fathah, hiya-nya berarti mabni atas fathah. Fi mahalli raf'in mubtada'un, jelas dia menempati kedudukan rafa'nya mubtada. Qaimatun ya khabar mubtada marfu' dengan mubtada itu sendiri, tanda rafa'nya dengan dhammah zahirah pada akhirannya. Hunna qaimatun, berarti ini apa? Mereka perempuan ya, mereka perempuan. Hunna qaimatun, hunna di situ dhamir rafa' munfasil mabni atas fathah karena hunna nunnya fathah di situ. Fi mahalli raf'in menempati kedudukan rafa' sebagai mubtada. Qaimatun khabar mubtada marfu' dengan mubtada itu sendiri, tanda rafa'nya dengan dhammah zahirah pada akhirannya. Maka kesimpulannya kata Syekh, unzur, perhatikanlah ad-dhamaira, perhatikanlah domir-domir berikut ini. Perhatikan unzur ad-dhamaira, perhatikanlah, simaklah, cermatilah, lihatlah
Domir-domir berikut ini. Kalau untuk ana dan nahnu, kata beliau, tu'ribu, ya, saya ulangi, ana wa nahnu, ya, tu'ribu jami'an. Keduanya, dua huruf ini ana dengan nahnu di-i'rab secara utuh. Maksudnya gimana? Domirnya itu ya ana. Enggak usah dipecah-pecah. Hamzahnya apa, nunnya apa, alifnya. Enggak perlu, langsung saja ana itu domirnya. Nahnu juga begini demikian. Nah, sedangkan wa anta wa anti wa antuma wa antum wa antuma al-i'rabu ala an wahdaha. Sedangkan i'rabnya untuk yang dianggap domir hanyalah annya saja. Itu i'rab domirnya itu pada annya saja, wahdah saja. Wa huwa ila akhirih, sedangkan pada huwa sampai seterusnya yang diawali dengan ha disebut dengan domir ha. Kata ulama namanya domir ha. Ada huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Maka tu'rabu jami'an, sama seperti ana nahnu di-i'rab dengan satu kesatuan. Fataqulu huwa itu domir, hiya itu domir, selesai, tidak perlu dipecah haknya apa, wawunya apa. Tapi kalau yang pakai an tadi, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, maka dia domirnya adalah yang annya saja, sisanya adalah sesuai dengan kriteria masing-masing. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, jika ada pertanyaan, masih ada. Justru kita menerjemahkan itu harus mengikuti bahasa Indonesia. Bahasa Indonesianya kan EYD-nya adalah ejaannya pakai SPOK nanti. Ikuti SPOK. Nah, itu ada buku-bukunya. Silakan nanti cari buku-buku ilmu menerjemah. Itu sudah banyak beredar ya, buku-buku ustadz-ustadz kita di Indonesia sudah banyak. Caranya adalah kalau jumlah fi'liyah, fi'il fa'il berarti fi'ilnya itu predikat, P, ya, fa'ilnya itu subjek, S, berarti kan SPOK. Cuma bedanya di Arab itu PS, ya, PSOK. Kalau di Indonesia harus SPOK, sehingga nerjemahnya tetap dari S-nya dulu, subjeknya. Misalkan Ja'a Muhammadun, jangan terjemahkan ya, telah datang Muhammad, tapi terjemahannya Muhammad telah datang, tetap diterjemahkan mengikuti bahasa ibu kita, bahasa Indonesia. Muhammad telah datang. Nah, terus kalau jumlah ismiyah bagaimana? Jumlah ismiyah itu mubtada, itu dihukumi subjek nanti dalam bahasa Indonesia. Subjek jadinya. Khobarnya itu predikatnya. Tergantung sih sebenarnya. Khobarnya itu bisa jadi predikatnya atau kata keterangannya. Coba contohnya, misalkan contoh yang sederhana. Muhammadun ustazun. Coba terjemahkan ke bahasa Indonesia jadi apa? Muhammad adalah seorang guru. Iya, seorang ustaz. Jadinya SP kan, subjek predikat. Bahkan kalau terjemahnya Muhammad adalah seorang guru berarti SPO, subjek predikat objek. Jadi kita sesuaikan ke bahasa Indonesia mengikuti kaidah SPOK. Kalau K-nya apa? Keterangan. Ya tadi zorof ya. Zorof itu keterangan. Zorof itu keterangan di depan, di belakang, sebelum, setelah, apalagi sekarang, besok, dan seterusnya. Baik, yaitu sekilas mengenai Nah, ada lagi? Cukup ya. Kita istirahat dulu, nanti sesi kedua. Targetnya selesaikan nanti sampai nanti kan kita masuk bab baru jenis-jenis khobar sampai selesai, kecuali asilahnya kita nggak baca. Sehingga pertemuan berikutnya masuk bab baru, bab amil-amil yang masuk kepada mubtada dan khobar. Saya masuk ke bab yang berikutnya, anwa'ul khobari, macam-macam khobar. Anda bacakan dulu matannya. Qala al-mu'allif rahimahullah, penulis matannya ini Ibnu Ajuram mengatakan, wal khobaru kismani, khobar ada dua macam, ya. Mufradun wa ghairu mufradin, khobar mufrad dengan khobar ghairu mufrad. Fal mufradun nahwu, contoh yang mufrad adalah Zaid qaimun, maka khabarnya itu qaimunnya disebut dengan mufrad. Mufrad itu adalah selain jumlah dan selain syibhul jumlah, bukan kalimat dan bukan mirip kalimat, itu namanya mufrad. Nanti akan dijelaskan oleh Syekh Utsaimin. Wa ghairu mufradi, sedangkan yang contohnya ghairu mufrad ada 4 macam. Arba'atu asya, maksudnya 4 macam ya. Yang pertama bisa jar majrur, yang kedua berupa dzaraf plus mudhaf ilaihnya, karena dzaraf ini selalu berpasangan dengan mudhaf ilaihnya. Yang ketiga berupa fi'il dan fa'ilnya, maksudnya jumlah fi'liyah. Wal mubtada'u ma'al khabarihi, maksudnya jumlah ismiyah. Berarti ada 4, sekali lagi khabar ghairu mufrad ada 4 macam, bisa jar majrur, bisa dzaraf dan mudhaf ilaihnya,
bisa jumlah fi'liyah, bisa jumlah ismiyah. Nahu qaulika, contohnya yang jar majrur misalkan Zaidun fid dari, maka fid dari ini merupakan khabar ghair mufrad yang berupa jar majrur, Zaid di dalam rumah itu. Contoh kedua yang zorof, ya, Zaidun indaka, inda ini zorofnya, kafnya itu mudhaf ilaihnya. Zaid berada di sampingku. Maka indaka ini apa? Ya, zorof dan pasangannya mudhaf ilaih, maka disebut dengan khabar ghair mufrad. Wa Zaidun qama abuhu, contoh yang khabar berupa jumlah fi'liyah. Qama abuhu artinya Zaid itu bapaknya berdiri. Zaid itu orang yang bapaknya berdiri, ya. Maka di sini qama abuhu sebagai jumlah fi'liyah, sebagai apa? Khabar bagi Zaid, khabar yang ghair mufrad. Wa Zaidun zariyatu zahibatun, Zaid itu ya yang tetangganya pergi. Nah, maka jariyatu zahibatun ini jumlah ismiyah. Kalau kita pecah lagi, yang jar majrur dengan yang zorof itu disebut dengan khabar ghair mufrad yang berupa syibhul jumlah, mirip jumlah, mirip kalimat. Sedangkan yang jumlah fi'liyah dengan jumlah ismiyah, contoh yang khabar ghair mufrad yang berupa jumlah yang sempurna. Tapi nanti lebih jelasnya Syekh Utsaimin akan jelaskan. Alasannya, qala mu'alifu, Ibnu Ajurrum menyebutkan di matan tadi, khabar itu ada dua macam, mufrad dan ghair mufrad. Maksudnya adalah wal muradu bil mufradi, maksud istilah mufrad di sini adalah huna, di sini adalah ma laisa jumlatan wala syibha jumlatin, yaitu intinya bukan kalimat atau bukan pula mirip kalimat, ya. Wal mufradu sebenarnya disebut mirip kalimat karena sudah memenuhi syarat kalimat, salah satunya apa? Minimal dua kata, jar majrur dua kata, zorof dua kata. Itu sudah mirip kalimat kan? Kalimat kan minimal dua kata. Ingat di awal-awal kita belajar syarat kalam, ada lafadz, ada murakkab, ada mufid, ada bil wad'i. Ya, namun jar majrur tidak memberikan faedah yang sempurna. Itu saja kekurangannya. Begitu pula zorof, tidak mufid, ya. Terus tadi sampai, kemudian wal muradu bi ghair mufrad, sedangkan yang dimaksud dengan istilah khabar ghair mufrad adalah makana jumlatan aw syibha jumlatin, yaitu jumlah ya kalimat sempurna atau mirip kalimat. Wa ala hadza, dengan demikian fa qauluka, maka kita disebutkan contohnya ar-rajulani qa'imani, dua orang laki-laki itu berdiri. Naqulu, kita katakan innal khabara mufradun, lihat qa'imani di sini mufrad, walaupun ya qa'imani bilangannya tidak mufrad. Sehingga istilah mufrad ini teman-teman bukan mufrad pasangannya musanna dan jama', bukan mufrad yang itu. Tapi ini mufrad pasangannya jumlah dan syibhul jumlah. Baik. Nah, al-muslimuna qa'imuna, begitu pula al-muslimuna qa'imuna, walaupun bilangannya banyak tetap kita katakan khabar mufrad. Karena memang mufrad di sini bukan bilangan, tapi apa? Tapi dia istilah untuk membedakan dengan jumlah, ya. Li'annahu laisa jumlatan wala syibha jumlati, karena qaimuna ini bukan kalimat, ya, minimal dua kata kalau mau jadi kalimat. Syibhul jumlah wala syibha jumlati juga bukan mirip kalimat. Amma idza kana jumlatan aw syibha jumlatin fa innahum yusammunahu ghairu mufradin. Adapun bila ya berupa kalimat atau mirip kalimat, maka ya khabar itu dinamakan apa? Khabar ghairu mufradin. Nah, sini mengenai yusammuna seringkali kita salah baca. Kenapa? Karena kita harus cek dulu yusammuna ini berapa maf'ul bihnya. Dia punya dua maf'ul bih, ya. Sama dari kata fil madinya sama, fil mudhari'nya yasamma. Kemudian dimajhulkan jadi yusamma. Kemudian dijamakkan, ditasrif ke lugawi jadi yusammuna. Sudah? Maka kalau kalimatnya dibuat pasif majhul, artinya maf'ul bih pertama jadi naibul fa'il, maf'ul bih kedua biarkan sebagai maf'ul bih mansub. Nah, di sini kondisinya adalah ghairu mufradin, ghairunya itu maf'ul bih kedua yang dibiarkan mansub. Sedangkan naibul fa'ilnya adalah dhamir hu setelah yusammunahu. Nah, itu naibul fa'ilnya. Baik.
Kalau diurai kalimatnya adalah fa innahum yusammunahu ghairu mufrad. Kalau mau diurai kalimatnya misalkan gini. Dibuat aktif. Jadi yasammuna al ulama'u ya al khabara ghairu mufradin. Yasammuna al ulama menamakan jenis khabar ini al-khabara ghairu mufradin sebagai khabar ghairu mufrad. Yasammuna al-ulama'u al-khabara atau hadhil khabara atau hadzal khabara ghairu mufradin. Baik. Kemudian yaqulu al-mufradu, Anda bacakan dulu. Yaqulu fal mufradu nahu Zaidun qa'imun. Perhatikan. Contohnya disebutkan oleh penulis. Penulis cuma memberikan contoh satu untuk khobar yang mufrad. Ini dikritisi oleh Syekh Utsaimin. Ya, perhatikan. Fal mufradu nahu Zaidun qa'imun. Penulis cuma bilang contoh yang mufrad cuma Zaid qa'imun. Wa lam yu'arrifhu al-mu'allifu iktifa'an bil misali. Walau annahu qala Zaidun qa'imun wa Zaidani qa'imani wa Zaiduna qa'imuna lakana ahsana, kata Syekh Ibnu Utsaimin. Apa kata beliau? Beliau mengkritisi. Kalau cuma disebutkan satu, ini bisa ambigu. Nanti orang awam malah bingung. Kenapa? Karena penulis lam yu'arrifhu al-mu'allifu, artinya penulis tidak mendeskripsikan, tidak mendefinisikan ya dengan contoh yang mencukupi. Contohnya cuma satu, enggak cukup, kata Ibnu Utsaimin. Kenapa? Walau annahu qala Zaidun, seandainya Ibnu Ajuri menyebutkan perwakilan dari masing-masing bilangan, ya, qaimun, qaimani, qaimuna, Zaidun qaimun, Zaidani qaimani, Zaiduna qaimuna, lakana ahsana, itu lebih baik, lebih bagus. Kenapa? Li'anna al-mufrada huna yashmalu al-mufrada fi babil i'rabi wal musanna wal jam'a. Karena mufrad di sini mencakup bilangan mufrad pada ya pembahasan i'rab, dan mencakup musanna dan mencakup jamak pada pembahasan bilangan i'rab. Baik. Jadi harus yang penting mufrad itu adalah bukan kalimat, meskipun dia qaimani, qaimuna, tetap dikatakan mufrad supaya enggak salah paham ya dengan yang diinginkan, yang dimaksudkan oleh penulis. Namun kemudian ghairul mufradi, sedangkan yang ghairul mufrad arba'atu asya', ada 4 macam. Yang pertama al-jarru wal majrur, jar majrur, yang kedua dzaraf dan mudhaf ilaihnya tentunya, wal fi'lu ma'al fa'ili, berarti jumlah fi'liyah, al-mubtada'u ma khabari, jumlah ismiyah. Fal jarru wal majruru wal dzarfu shibhu jumlatina. Ini teman-teman, kata Syekh Ibnu Utsaimin selaku pensarah, beliau menjelaskan jar majrur dan dzaraf itu digolongkan shibhu jumlah, mirip kalimat. Wal fi'lu ma'a fa'ilihi wal mubtada'u ma'a khabarihi jumlatun. Sedangkan ya jumlah fi'liyah, fi'il fa'il dan mubtada khabar ini digolongkan jumlah yang sempurna. Perhatikan, kita bahas tentang syibhul jumlah sebagai khabar. Syibhul jumlati, misal contoh khabar berupa syibhul jumlah, Zaidun fid dari, maka fid darinya itu adalah khabarnya ghairu mufrad. Zaid yang mubtada, fid darinya khabar ghairu mufrad karena dia jar majrur. Kemudian terjemahnya apa? Zaid di dalam rumah itu. Zaidun fil masjidi ghairu mufrad juga, karena jelas ya. Ghairu mufrad itu apa tadi? Di sini jar majrur fil masjidi khabarnya. Zaidun 'alal ba'iri, ba'ir apa ba'ir? Onta ya. Zaid berada di atas onta itu, maka 'alal ba'iri itu sebagai jar majrur ghairu mufrad, khabar ghairu mufrad. Zaidun 'indaka, nah kalau ini pakai zarf. 'Indaka, 'inda zarfun wa huwa al-khabaru wa huwa ghairu mufradin, maka dialah khabarnya khabar jenis ghairu mufrad, yaitu 'indaka, di sisimu, di dekatmu, di sampingmu. Dia Zaidun fawqa sathi, sathi maknanya atap, atap ya. Kalau kita mungkin ya apa ya, loteng ya, rooftop dan semisalnya, pokoknya bagian atas dari bangunan rumah. Zaid berada di atas atap, maka fawqa sathi ini merupakan khabar ya ghairu mufrad. Zaidun amamal baiti juga ghairu mufrad, khabar ghairu mufrad. Zaidun khalfal jidari, Zaid berada di belakang tembok, maka ghairu mufrad juga khalfal jidari.
Li'annahu zarfun, yaitu karena semuanya itu zaraf. Idzan jika demikian, kesimpulannya untuk simbol jumlah, kullama setiap kali ra'aital khabara jaran wa majruran, setiap kali kamu lihat ada khabar berupa susunannya jar majrur, fa huwa ghairu mufradin, pasti itu ghairu mufrad. Wa kullama ra'aitahu zarfan wa huwa fa huwa ghairu mufradin. Begitu pula setiap kali kau lihat khabar itu berupa zaraf susunannya, maka pastikan itu juga ghairu mufrad. Jelas? Berikutnya perhatikan. Sekarang khabar berupa jumlah. Zaidun qama abuhu, ini jumlah fi'liyah. Qama abuhu jumlah fi'liyah. Hadza ghairu mufradin aidan, ini juga merupakan khabar ghairu mufrad. Li'annahu fi'lun ma'a fa'ilihi, karena susunannya ada qama itu fi'il, ma'a fa'ilihi yaitu abuhu, situ fa'il dari qama, abunya adalah fa'ilnya, asmaul khamsah. Kadzalika, dengan demikian juga idza ra'aitahu fi'lan wa na'iba fa'ilin, ketika engkau melihat ya ada fi'il dan naibul fa'il, maksudnya fi'il majhul. Di sini ra'aitahu fi'lan maksudnya fi'il majhul dan ada naibul fa'il, fa huwa ghairu mufradin, maka disebut juga tetap dikatakan ghairu mufrad walaupun fi'ilnya itu majhul ya. Walaupun ada naibul fa'il enggak masalah, enggak mesti fa'il maksudnya. Fi'il fa'il itu maksudnya fi'ilnya itu boleh majhul, boleh maklum, aktif, pasif boleh. Kalau pasif otomatis fa'ilnya berubah jadi naibul fa'il. Ini hanya konsekuensi saja. Kemudian tadi contohnya taqulu, contohnya Zaidun ukila ta'amuhu. Ta'amu di situ naibul fa'il, ukilannya fi'il majhul, ukila ta'amuhu sebagai khabar dari Zaid. Zaid itu ya ukila ta'amuhu, makanan makanannya, makanan miliknya dimakan. Maka hadza ghairu mufradin, ya, ini merupakan khabar ghairu mufrad li'annahu fi'lun wa naibu fa'ilin, karena susunannya adalah fi'il yaitu ukila, dimakan, majhul, ta'amu sebagai naibul fa'il dari ukila. Aidan juga Zaidun jariyatuhu zahibatun, Zaid itu tetangganya pergi, jariyatuhu, maka jariyatu di situ sebagai mubtada pada kalimat jumlah fi'il ismiyah, zahibatunya khabar, fa idza kana al-khabaru, apabila khabar itu mubtada'an wa khabaran, tersusun dari mubtada dan khabar, fa huwa ghairu mufradin, maka dia khabar ghairu mufrad, jumlah ismiyah ya. Lakin akan tetapi ini bisa dibaca yusammi kalau wazannya berarti apa? Sama yusammi, kalau wazannya sama yasamma juga boleh. Yusammi ulama unnahwi, ulama pakar nahwu, yusammi menamakan al-jarra wal majruro, khabar yang berupa jar majrur wa zarfa dan zaraf, namanya adalah khabar sibha jumlah. Lihat tadi Anda sudah sampaikan, sama atau yasamma atau yusammi itu punya dua maf'ul bih. Fa'ilnya di sini adalah ulama'u, maf'ul bih pertamanya adalah al-jarra, maf'ul bih keduanya adalah shibha. Kita bahas secara nahwu. Kalau secara nahwu ditanya mana kedudukannya, sebutnya satu kata saja, ya. Tadi apa? Fa'ilnya ulama'u, maf'ul bih pertamanya al-jarra, maf'ul bih keduanya adalah shibha. Ulama nahwu menamakan jar majrur dan dzaraf itu namanya shibha jumlah, shibhul jumlah. Mirip kalimat saja. Wa yasammuna al-fi'la wal fa'ila wal mubtada wal khabara jumlatan. Begitu pula sebaliknya, ya, ulama nahwu menamakan susunan khabar berupa fi'il fa'il atau mubtada khabar dengan nama jumlatan sebagai jumlah atau kalimat sempurna. Berikutnya Anda bacakan dulu. Zaidun khattuhu hasanun, ini jumlah ismiyah. Khabarnya dari mulai khattuhu hasan itu khabarnya. Ainal khabaru, mana khabarnya? Khattuhu hasanun, tulisannya bagus. Zaid itu tulisannya bagus, ya. Mufradin al ghairu mufradin, maka khabarnya di sini mufrad apa ghairu mufrad? Jawabannya ghairu mufradin karena berupa jumlah ismiyah. Lanjut. Zaidun baituhu wasi'un, Zaid itu rumahnya luas. Maka baituhu wasi'un itulah khabarnya, dia khabar ghairu mufrad berupa jumlah ismiyah. Zaidun suriqa mata'uhu, Zaid itu hartanya dicuri. Zaid itu hartanya dirampas, dicuri.
maka ini jumlah fi'liyah berupa fi'ilnya majhul, adanya naibul fa'il, sehingga disebut ghairu mufrad, khabarnya tetap sama aja. Li'annahu mukawwanun artinya tersusun, mukawwanun. Karena kalimat itu tersusun dari fi'lin wa naibi fa'ilin, dan naibul fa'ilnya yaitu mata'u, fi'ilnya yaitu suriqa, fi'il majhul maksudnya. Lanjut al-i'rabu, maka kita i'rab. Zaidun qa'imun, Zaidnya mubtada marfu, bil ibtida'i marfu'nya amilnya karena mengawali kalimat ibtida', amil maknawi. Wa alamatu raf'ihi, tanda rafa'nya berupa dhamma zahirah pada akhir katanya. Ajar wal majrur, sedangkan jar majrur, misalnya contohnya khabar yang pakai jar majrur, misalkan az-zaidun fid dari, maka Zaidnya mubtada marfu bil ibtida' karena amilnya ibtida'. Wa alamatu raf'ihi dhammah zahirah, tanda rafa'nya dengan dhamma yang nampak pada akhir kata. Fid darinya inilah khabarnya. Fi-nya harfu jarrin, darnya di situ isim majrur bi fi karena huruf jar fi. Wa alamatu jarri, tanda majrurnya dengan kasrah zahirah, kasrah yang nampak pada ad-dari, ri-nya kan kasrahnya nampak kelihatan. Fi akhirih, pada akhiran katanya. Wal jaru wal majrur muta'alliqun bi mahdhufin taqdiruhu kainun fid dari. Nah, ini teman-teman pelajaran baru bagi yang baru pertama kali mendengar. Bahwasanya jar majrur itu harus punya muta'alliq. Muta'alliq itu ikatan. Kata lain yang mengikat jar majrur supaya ya maknanya sempurna. Wal majrur, lihat jar majrur itu harus punya muta'alliq. Punya muta'alliq itu sesuatu yang berkaitan dengan jar majrur. Tapi di sini dihapus, selalu dihapus ya. Ya, khabar berupa jar majrur atau dzaraf itu harus punya muta'alliq. Muta'alliqnya apa? Takdirnya kainun, atau di referensi lain boleh istaqarra. Ditulis bagi yang butuh mencatat. Kalau ada jar majrur atau dzaraf, pasti harus punya muta'alliq. Muta'alliqnya bisa pakai kainun berupa sifat ya, kainun. Kemudian bisa juga berupa fi'il yaitu istaqarra. Cara nulisnya gimana Ustaz? Nulisnya di sini seperti yang dicontohkan oleh Syekh. Dia contohnya kainun fid dari. Jadi seakan-akan kalimatnya tadi mana? Di atas Zaid. Nah, Zaidun kainun fid dari. Terjemahnya kainun itu terdapat, atau boleh juga istaqarra. Zaidun istaqarra fid dari. Juga boleh. Zaid berada atau terdapat di dalam rumah. Berada juga boleh. Nah, itu harus punya namanya muta'alliq, ya. Enggak bisa jar majrur sendirian sebenarnya, harus punya muta'alliq. Wa zahiru kalamil mu'allifi, maka kalimat penulis secara zahir annal jarra wal majrur, bahwasanya jar majrur itu cukup dengan dirinya saja tanpa muta'alliq sudah bisa disebut sebagai khabar. Kalau penulis siapa? Ibnu Ajurum, ya udah, karena ini namanya juga muqaddimah ajurumiyah untuk pemula kan, maka enggak usah bahas-bahas muta'alliq, sehingga Ibnu Ajurum enggak menyebutkan muta'alliqnya. Cuma bilang jar majrur itu khabar, udah gitu aja. Ya, enggak masalah supaya mempermudah. Tapi kalau mau mendalami, tidak bisa khabar sebatas jar majrur saja, dia harus punya muta'alliqnya yaitu kainun atau istaqarra. Li'annahu qala al-jaru wal majrur, kata Ibnu Ajurum, khabar itu ya sudah jar majrur saja, enggak perlu dibahas lagi muta'alliqnya. Walam yakul, tidak perlu mengucapkan muta'alliqul jari, adanya muta'alliq bagi jar majrur. Fa zahiru kalamihi, itulah pendapat penulis yang pada perkataannya yang nampak, yang secara zahir beliau terus terang, maksudnya terang-terangan gitu, menjelaskan bahwasanya khabar berupa jar majrur atau dzaraf itu tidak perlu muta'alliq ya. Antakula fid dari, kata Ibnu Ajurum, fid dari itu jar majrur, khabar mubtada, udah selesai. Tidak disebutkan muta'alliqnya kemana. Lakinna basriyina, ingat teman-teman, Ibnu Ajurum itu mazhabnya kufi. Sedangkan kalau mazhabnya Basrah, lakinnal basriyin, akan tapi ulama nahwu dari mazhab Basrah, yaquluna, mereka berpendapat, la budda li kulli jarin wa majrurin min muta'alliqin, maka haruslah jar majrur itu punya muta'alliq. Wajib, harus ada. Walihada, dengan demikian ini qala Ibnu Malik pun mengatakan, ya, kalau Ibnu Malik mazhabnya apa? Kita lihat ya mazhabnya apa. Wa akhbaru, ini disilakan nanti dibuka di syarah di Alfiyah Ibnu Malik, bait syairnya ya, bait yang ke-123 ada di sana. Wa akhbaru bi dzarfin aw bi harfi jar nawina ma'na kainin aw istaqar, ya. Wa akhbaru, maka ya
mereka orang Arab itu mengabarkan mubtada'nya, menjelaskan mubtada'nya pertama bi dzarfin, bisa dengan dzaraf, au bi harfi jarin, bisa dengan jar majrur, nawina yang mengandung makna, nawinal makna mengandung makna kainin awis taqarra, harus ada makna kain diikat dengan kain atau diikat muta'aliknya dengan istaqarra. Nah, ini menurut Ibnu Malik, berarti Ibnu Malik mazhabnya apa? Berarti apa? Basrah, ya. Coba kita lihat penjelasannya. Az-zarfu misaluhu zaraf, contoh yang zaraf. Khabar berupa zaraf. Zaidun indaka, maka zaidnya mubtada marfu karena ibtida maknawi, ya. Amil maknawi ibtida karena bisa memulai kalimat dengan mubtada itu. Wa alamatu raf'ihi, tanda rafa' mubtadanya dengan dhammah zahirah yaitu zaidun, dunnya itu jelas fi akhirih, pada akhiran kata zaid. Inda situ zarafnya, dia mansub, ya, ala zarfiyati. Nah, teman-teman perhatikan, Ustaz katanya khobar, kok di sini mansub? Mansub kalau apa indahnya sendiri, apa indah sendirian. Tapi kalau sudah sepaket dengan indaka, ya kita enggak katakan mansub, tapi nanti apa fi mahalli raf'in sebagai khobar dari zaid. Makanya kita coba dulu baca dulu. Indah di situ kalau indahnya sendiri memang zaraf mansub ala zarfiyati karena dia merupakan kata keterangan. Zarfiyah itu kata keterangan, itu harus mansub. Wa alamatun nasbihi, dan tanda nasabnya dengan fathah zahira yaitu inda, harokat fathah pada dalnya itu kalau sendirian, indahnya saja, ya. Inda itu mudhaf di situ sebagai mudhaf, al-kafnya mudhaf ilaih, mabniun al-fathi fi mahalli jari, menempati kedudukan majrur karena sebagai mudhaf ilaih dari inda. Kemudian ala ra'yil mu'allifin naqulu, adapun pendapat penulis yaitu Ibnu Ajurum mengatakan, saya ulangi, adapun berdasarkan pendapat penulis yaitu Ibnu Ajurum, naqulu kita katakan dzaraf itu khobar, langsung dikatakan khobar, tidak perlu muta'alliq, ya. Wa ala ra'yi tsani, adapun pendapat yang lain, pendapat kedua maksudnya pendapat mazhab Basra, naqulu kita katakan wa dzarfu muta'alliqun bi mahzufin taqdiruhu kainun khabarul mubtada'i, harus punya muta'alliq. Muta'alliq itu sesuatu yang mengikat, yang berkaitan dengan dzaraf itu, takdirnya adalah kainun. Misalkan tadi Zaidun indaka, maka aslinya Zaidun istaqarra indaka atau Zaidun kainun indaka, Zaid berada, Zaid terdapat di sisimu, di dekatmu, di sampingmu. Baik, itu menurut mazhab yang lain, mazhab yang tadi mazhab Basra. Lanjut, Zaidun qama abuhu, Zaid itu bapaknya berdiri, maka Zaid mubtada marfu karena ibtida, tanda rafa'nya dhammah zahirah pada akhiran kata. Qamanya fi'il madi mabni atas fathah, jelas. Kemudian abunya itu fa'il marfu, tanda rafa'nya dengan wawu sebagai pengganti dari dhammah, jelas. Karena dia merupakan asmaul khamsah. Baik, abunya mudhaf, ya, terhadap dhamir ha, ya, mudhaf, haknya itu mudhaf ilaihnya mabni atas dhammah, harokat dhammah, di menempati kedudukan jar karena dia mudhaf ilaih kan pasti majrur, namun karena isim mabni maka tidak kita katakan majrur, tapi kita katakan fi mahalli jarin. Wa fi'lu wal fa'ilu, kemudian fi'il fa'ilnya yaitu qama abuhunya, sepakat itu disebut dengan khabar mubtada, khabarnya Zaid. Jumlatun min fi'li wal fa'il, maka kesimpulannya kalau ada jumlah berupa fi'il fa'il, ya, sebagai khabar, maka i'rabnya fi mahalli raf'in khabaril mubtada'i, sebagai khabar mubtada. Fi mahalli raf'in, satu kesatuan fi mahalli raf'in. Lanjut, sekarang jumlah ismiyah sebagai khabar. Contohnya Zaidun zariyatuhu zahibatun. Zaid itu mubtada marfu dengan ibtida, karena ibtida marfu'nya amilnya amil maknawi, tanda rafa'nya dengan dhammah zahirah pada akhiran kata. Zariyatuhu mubtada yang kedua, ya, coba perhatikan, zariyatuhu, zariyatu di situ mubtada kedua dari mana? Dari kalimat zariyatuhu zahibatun, mubtada yang kedua. Ustaz, mubtada pertamanya mana? Zaidun terhadap zariyatuhu zahibatun. Mubtada keduanya zariyatu terhadap zahibatun. Baik, mubtada yang kedua sanin, marfu'un bil ibtida karena amil maknawi yaitu memulai kalimat, wa alamatu raf'i, tanda rafa'nya dengan dhammah zahirah pada akhiran kata. Sedangkan zariyatuhu dia mudhafnya mudhaf dari zahibatun, ya, haknya itu mudhaf ilaih dari, saya ulangi, zariyatu mudhaf dari domirnya, domir haknya mudhaf ilaihnya mabni atas dhammah fi mahalli jarin.
Sedangkan zahibatunnya khobar mubtada, yang kedua khobar kedua. Ustaz, khobar pertamanya mana? Khobar pertamanya zariyatuhu zahibatun terhadap Zaid. Khobar keduanya zahibatun terhadap zariyatuhu. Baik. Kemudian khobar kedua ini mubtada, khobar kedua ini merupakan marfu, ya, fi bil mubtada, marfu'nya karena amilnya mubtada. Wa alamatu raf'i, tanda rafa'nya dhammah zahirah fi akhiri, pada akhiran katanya. Zahibatun itu tadi apa? Marfu karena mubtadanya itu jariyatu. Baik. Wa jumlatu minal mubtada isani, sedangkan satu paket jumlah yaitu terdiri dari mubtada yang kedua dan khobarnya, yaitu jariyatu dan zahibatun, sepaket ini maka i'rabnya fi mahalli raf'in, menempati kedudukan rafa sebagai khobar dari mubtada yang pertama yaitu Zaid. Jelas insyaallah ini namanya i'rab bertingkat, ya. Mubtadanya 2 kali, khobarnya 2 kali. Lanjut, Zaidun khattuhu hasanun, sama. Zaid yang mubtada marfu dengan ibtida, tanda rafa'nya dhammah zahirah pada akhiran kata. Khattunnya itu mubtada yang kedua, marfu dengan ibtida karena ambil maknawi ibtida. Tanda rafa'nya dengan dhammah zahirah lagi pada akhiran kata. Khatnya itu mudhaf, haknya dhamirnya itu mudhaf ilainya, mabni atas dhammah karena dibaca hu kan, hu berarti dhammah. Fi mahalli jarin karena sebagai mudhaf ilai. Hasanunnya khobar mubtada yang kedua. Hasanunnya khobar yang kedua, ringkasnya gitu. Dari khobar pertamanya adalah khattuhu hasanun terhadap Zaid. Khobar keduanya hasanun terhadap khattu. Baik, marfu dengan mubtada. Marfu, ya, hasan ini marfu, ya, karena mubtadanya, khatnya. Marfu karena amilnya adalah mubtadanya. Wa alamatu raf'i, tanda rafa'nya dengan dhammah yang nampak fi akhirih, pada akhir katanya. Jumlahnya itu jumlah yang terdiri dari mubtada yang kedua dengan khobarnya, yaitu khattuhu hasanun, gampangnya gitu. I'rabnya adalah fi mahalli raf'in, menempati kedudukan rafa sebagai khobar dari mubtada yang pertama, yaitu apa tadi? Zaid, ya. Jelas? Maka ringkasannya wal khulasatu anal khabara, khabar itu yang qasimu, terbagi ila qismaini, terbagi menjadi 2 macam, mufrad dan ghairu mufrad. Al mufradu ma laisa jumlatan wala shibha jumlatin, disebut mufrad karena khabar itu bukan kalimat, bukan pula mirip kalimat. Cirinya apa? Cuma 1 kata, bukan 2 kata, minimal enggak boleh 2 kata. 2 kata itu sudah masuk jumlah nanti. Bahkan sibul jumlah juga bisa. Wa ghairu mufradin, sekadang yang ghairu mufrad, maka na jumlatun. Coba ini salah ketiga. Maka na jumlatan gitu ya. Sering salah cetak di cetakan anak. Anak cetakan kitab yang lama soalnya. Maka na jumlatan aw shibha jumlatin, yaitu khabar yang berupa kalimat sempurna atau berupa mirip kalimat. Wa huwa arba'atu asya'a, ada 4 macam. 2 yang pertama itu shibhu jumlah, 2 sisanya adalah jumlah. Contoh yang shibhu jumlah, jar majrur dengan dzaraf, yang jumlah yang sempurna adalah, ya, fa'il, fi'il fa'il plus, atau sini naibul fa'il juga bisa, atau mubtada khobar juga bisa, jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Teman-teman sekalian, rahimani wa rahimakumullah, selesailah apa yang kita baca dari bab ini. Kita sudah selesai membahas tentang khobar mubtada. Nanti sebelum masuk ke bab yang baru, kita tidak baca asilahnya dulu, kita lewat dulu. Ya, nanti kita pertemuan berikutnya membahas amil-amil yang masuk ke dalam mubtada dan khobar, ya. Nanti ada kana, ya. Ada apa lagi? Inna, ada zonantu, ya, sebagaimana sudah disampaikan di matan, ya. Baik. Jika tidak ada pertanyaan, kita cukupkan. Insyaallah ini materinya ringan, namun Syekh Ibnu Utsaimin, ya, sedikit banyak ada faedah-faedah baru yang kita bisa menjadi tambahan bagi, ya, kita di tengah-tengah pelajaran yang ringan, sehingga materinya tidak menjenuhkan. Seperti ada istilah-istilah tadi, ya, kainun, istaqarra, ya. Kemudian diselipkan juga syair-syair dari bait Ibnu Malik, Alfiyah Ibnu Malik. Ini menambah wawasan kita sehingga materinya tidak menjenuhkannya. Baik, teman-teman, kita cukupkan. Jazakumullah khairan atas partisipasi antum sekalian. Semoga kita semua istiqomah, ya. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan.